makam yang ada di Kayu Geritan itu sejak dulu kala itu ya namanya Mbah Toposono, Mbah Kodisono, Mbah Angsono, Raden Mas Pengluwatang, ngoten. Bahkan dalam catatan itu sebenarnya itu yang familiar di masyarakat ya. Sebenarnya itu penyebutannya Pangeran Toposono, Pangeran Kadisono, Pangeran Angsono, kemudian Raden Mas Pengluwatang. Kemudian seiring berjalan waktu pada periodisasi Bu Kom ya, Bupati niku terjadi pembangunan besar-besaran, kemudian terbangunlah apa yang sudah terbangun seperti yang kita saksikan sekarang. Pada masa itu kemudian muncul cerita baru penyebutan nama Habib Hasan waktu itu. Dari cerita masyarakat tuh di situ ada makam Habib. Nah itu kemudian menimbulkan polemik di antara sesepuh-sesepuh kampung masyarakat setempat kan. Kok bisa-bisanya tiba-tiba ada makam, ada penyebutan Habib gitu, Habib Hasan waktu pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu ganti Habib Abu Bakar itu. Loh, kok ganti lagi gitu kan. Tapi itu sudah ngeflur ke masyarakat, ke kampung-kampung, menjadi perbincangan rame lah. Tapi tidak ada kemudian yang berani speak up, protes atau bagaimana, cuman menjadi perbincangan kok bisa gitu. Sebenarnya enggak gitu kan. Dari kalangan ahli peziarah pun seperti kami ini, ya udah yang penting tetap kita untuk kaitannya dengan apa namanya kirim doa, tawasul dan sebagainya tetap ke Mbah Angsono dan sebagainya. Tetapi kok ternyata pada tahun-tahun berikutnya, nah ini kemudian muncul pemasangan papan nama Habib Abu Bakar. Pintu masuknya nyun sewu itu ke salah satu barangkali bisa disebut apa muibin ya, sekarang sebutnya muibin. Pintu masuknya ke situ satu orang saja. Nah, karena kebetulan di situ sedikit punya pengaruh, akhirnya papan itu berdiri tanpa kemudian sepengetahuan atau persetujuan masyarakat sesepuh ya, masyarakat sesepuh, kemudian juga Pak Kepala Desa juga tidak tahu dan tidak ada izin ke kelurahan. Itu akhirnya ini terkuak menjadi seperti ini. Kemudian terkait dengan apa namanya tutur tinular tersebut, memang saya pribadi itu basic suka ziarah gitu, suka ziarah. Jadi kemudian tidak terlalu mengamati waktu itu tipologi nisan, maesan nisan seperti apa, ukir-ukirnya seperti apa, tahunnya berapa, tidak begitu mendalami. Akan tetapi cerita-cerita yang apa namanya sering dipaparkan oleh sesepuh bahwa Kayu Geritan itu termasuk desa tua, kelurahan yang tua, tanah-tanah yang tua, ditandakan dengan salah satunya adalah adanya makam Pangeran Toposono tersebut. Pangeran Toposono itu ketika kemudian kemarin kita menelisik, kemudian melihat tipologi nisan, kemudian kami diskusikan kebetulan dengan Pak Hadi dari Langkap, kebetulan beliau sedikit paham tentang maesan nisan. Ini dilihat, wah tipologinya ini Mataraman era barangkali ya Mataram awal. Kemudian itu di nisan yang pertama di Pangeran Toposono. Jadi makamnya kan ada 4, yang pokok utama di cungkup utama itu 4. Yang dari sebelah barat itu Pangeran Toposono, kemudian Kadisono, kemudian yang ketiga itu Angsono, kemudian yang keempat Raden Mas Pengluwatang. Itu yang tipologi nisan di Mbah Kadisono itu ada apa maesan tombak, seperti tombak itu Mataram. Jadi jelas itu Mataram. Jadi sesepuh itu ketika ada pemberian nama baru itu sebenarnya tidak setuju, tapi karena seperti yang tadi Kang Mesun bilang songko takdimi wis hormat wis sapa sing apa di sanjangke oleh beliaunya, kita iyakan. Meskipun dalam praktek ketika kita tahlilan dan sebagainya itu masyarakat masih tetap menggunakan yaitu ilah hadratinya khususnya tetap Mbah Toposono itu. Dan jarang sekali sesepuh yang ada di Kayu Geritan itu ketika mimpin tahlil, yasin dan sebagainya menyebut Habib itu tidak. Jadi masih tetap berpegang pada Toposono. Ini kaitannya dengan pembelajaran kepada generasi muda yang itu, oh berarti kan sudah tidak asing ketika sudah terdengar nama-nama tersebut. Lah akhirnya yang menjadi persoalan itu orang-orang peziarah yang dari luar daerah, Pak, yang dari luar daerah ketika melihat papan nama tersebut otomatis kan, oh berarti ini makam Habib gitu kan. Jadi ketika tawasul penyebutan ya makam Habib. Nah, tapi
yaitu kita tidak bisa mencoba untuk mengubah bagaimana caranya ini kekuatan kita yang kita hadapi ini waktu itu adalah kekuatan yang sangat besar, jadi tidak mungkin kemudian frontal berhadapan-hadapan. Dari masyarakat itu seperti yang waktu itu pemuda-pemuda itu nunggunya iki kapan jebluki itu nunggu. Jadi ini tuh sebenarnya momentum ketika kemudian ada pembahasan tesis Kiai Imad dan sebagainya sampai sekarang proses perjuangannya Gus Abbas dan lain sebagainya. Kami pribadi ngamati itu 2 tahun dan saya pribadi tidak pernah speak up masalah ini, tidak pernah berbicara masalah nasab, masalah itu, cuma ngamati di media-media sosial, di YouTube. Yes, pokoknya nge-like saja saya nggak berani, Pak. Jadi cuma melihat, nonton, nggak komentar, nggak nge-like. Kita pengen cari dulu ini fenomena apa gitu kan. Tapi tetap untuk saya pribadi saya sambungkan dengan kejadian yang ada di Kayu Geritan. Ini kenapa kemudian berubah nama Habib itu. Nah, saya pribadi ketika mulai sangat tertarik ketika dari Mataram waktu itu Raden Sudibyo men-speak up masalah KRT Sumo Diningrat waktu di UIN Sarbida itu kalau nggak salah ya. Itu serat kekancingan Keraton Yogyakarta dan Surakarta ini runtuh gara-gara KRT Sumo Diningrat menjadi Habib itu. Udah mulai dari situ saya sadar itu. Wah, ini jangan-jangan yang terjadi di makam Pangeran Teposono ini. Seperti itu. Kalau kemarin pidatonya Gus Yahya itu menyebutnya instrumen itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa, mulai dari perubahan nama leluhur, nama makam diganti, download bukunya banyak sekali, sejarah bangsa Pangeran Diponegoro yang luar biasa menjadi rebutan marga masing-masing seperti itu. Nah, itu kan tertarik. Nah, kenapa kami pribadi tidak yakin di Kayu Geritan itu tidak ada makam Habib? Karena ketika kemudian mendengar bahwa proses kedatangan klan dari Yaman itu periodisasi setelah perang Diponegoro 1830 lah ya, ke atas 1833, 1835, 1838, 1888. Nah, itu kemudian saya yakin bahwa di sini itu tidak mungkin tidak ada makam Habib itu, karena dari literatur kami pribadi baik secara turun-temurun dari bapak, dari simbah, dari buyut, dari canggah. Jadi kami itu sudah generasi kelima yang ziarah ten mriku Mbah Teposono niku. Jadi ini tidak mungkin ketika era tahun meninggal tahun 1835 ke atas, itu tidak mungkin. Karena ini zaman Mataraman, mulai dari Maisan kemudian wah ini ada yang nggak beres ini gitu kan. Lah akhirnya mulai dari itu, setelah Raden Sudibyo ngomong itu, saya mulai speak up di kampung, di majelis tahlil, udah saya ngobrol. Ini sudah tidak mungkin ini ada terjadi pembelokan. Masyarakat waktu itu abaya, masa seorang beliaunya, ya kan? Itu kan sudah kajian kasaf, waduh angel sih. Saya enggak, susah ini. Tapi tetap saya bahkan sampai yang bapak kaji itu kenceng, udah ini kajian kasaf tidak bisa. Waduh angel, harus bagaimana caranya. Tapi tetap saya mencoba sedikit demi sedikit. Lah kemudian mulai tertarik lagi ketika muncul podcastnya Bang Haji Roma, itu komplit dengan narasumber satu-satu, mulai dari Kiai Imad, kemudian siapa lagi? Dr. Sugeng, kemudian yang ketiga Prof yang filologi. Filologi itu luar biasa, mulai dari kajian DNA. Dr. Sugeng mengatakan tidak tertarik karena sampelnya masih 10. Nah, itu ketika sudah 100, itu saya berani ngomong. Nah, itu ketika kemudian Dr. Sugeng ngomong sampelnya sudah ada 183. Wah, dan kemudian haplogrunya G itu Askenasi dari Eropa Timur. Waduh, umat mana? Yahudi ini Yahudi ke-13, padahal Yahudi tapi Yahudi palsu itu kan. Yahudi pun Yahudi palsu. Yahudinya bukan Yahudi Bani Israel. Ya, apalagi itu haplogrunya G. Nah, sementara G itu jangankan Bani Hasyim, Arab saja, Ibrani saja bukan. Nah, itu kemudian tambah ramai. Kemudian kajian filologi saya ngamati itu. Makanya waktu itu di kampung itu podcast yang waktu itu saya rekomendasikan itu podcastnya Bang Haji Roma, karena komplit, isinya komplit, wawancara dengan narasumber itu komplit. Nah, itu kemudian setelah ramai mengkristal kan, masyarakat paham. Nah, itu kemudian muncul keinginan masyarakat mengembalikan nama tersebut dalam bentuk papan itu. Nah, itu akhirnya muncul, nulisnya apa? Pripun?
Kalau masyarakat itu iya, masa itu kompak sebenarnya pingin penyebutan atau papan nama itu disebut tetap kembali ke asalnya Mbah Tokosono, Mbah Angsono dan sebagainya itu. Nah, ketika mengkristal, kemudian kita kumpulkan, tapi waktu itu masih dalam beberapa personel orang, perwakilan dari beberapa dukuh. Nah, akhirnya muncul papan itu. Tapi yang jelas kita tetap berpegangan bahwa tutur tinular selama 5 generasi, 6 generasi itu di situ makam Pangeran Teposono, Katisono, Angsono dan Raden Mas Pengluwatang itu. Kemudian kaitannya dengan penelusuran lebih jauh, kami ngobrol sama Pak Hadi, kemudian kita teruskan ke Mataram bahwa Maisan itu Maisan Mataram awal. Nah, itu harapannya nanti biar terbuka secara lebar, secara gamblang, dan masyarakat itu ya sebenarnya masyarakat juga nggak ada masalah. Yo, kita itu ingin memberikan pembelajaran edukasinya kepada yang di luar, Pak, karena sudah kedarung ternyata kebohongan baru 10 tahun, antara 10 tahun 15 tahun aja udah begini. Bagaimana kebohongan yang sudah berabad-abad itu, Masya Allah. Hah? Iya. Nah, kalau kajian sejarah seperti penjajahan, yuk kita berarti Pak Bian di Jajah Londo, berarti ono bruk, ya kan ada bangunan-bangunan, ya irigasi dan sebagainya, rel sepur, jalan dendeles, ya berarti. Tapi kan tetap kita proses pengembalian sejarahnya ke awalnya saja, itu bahwa di situ Mbah sesepuhnya Mbah Teposono, Mbah Katisono, Mbah Angsono, Raden Mas Pengluwatang. Di situ juga ada makam Mbah Nur Sepuh. Mbah Nur Sepuh itu Mbah Muhammad Nur, ya, itu Mbah Nur terkenal dengan sebutan Mbah Nur Sepuh, itu berarti bapaknya Mbah Nur Anom Keranji. Itu sak Burayo kan masih kathah di Keranji itu. Sebenarnya Keranji juga gregetan kayaknya, tapi kan belum ya, cuman kan belum kita apa namanya, iya perlu kita pendekatan lah. Ayo peduli ke budaya Mbah Nur Sepuh, kok enggak ada yang hadir. Wah, ini bahaya. Di situ juga ada makam Mbah Banjar dan juga simbah-simbah yang lainnya yang mungkin belum kita tahu nama-namanya. Nggih kata. Oh, simbah jenengan. Nggih. Pripun? Nggih, itu yang di satu empat makam utama itu di yang satu ya. Dikunci. Yang satu kubah, Nggih, yang Mataram 4, tapi yang di luar itu juga tipologi kuno juga. Tipologi kuno ada ukirannya, ada kembang-kembangnya itu. Kemudian yang makam-makam seperti Mbah Banjar itu batu besar masih asli. Dan yang lain yang di ring 1 itu kan ada semacam tembok pembatas seperti angka 9, Pak. Itu di lingkaran itu makam-makam nisan tua semua, makam nisan tua. Cuman ketika kemudian ada proses pembangunan itu dibuatkan nisan baru. Jadi nisan baru kemudian ditempel ini lama ditempel nisan baru. Tapi saya khawatirnya misalnya terjadi pencurian nisan seperti yang terjadi di sana-sana, seperti sekarang terjadi di makam Sunan Bonang, kan? Waktu sebelum Covid, kami satu rombongan sejarah itu tipologi ring 1 itu masih nisan asli, masih ukir-ukiran. Nah, pasca Covid, ziarah ke sana kok wis Habib siapa, Masya Allah. Berarti cepat loh, ketika Covid itu mereka banyak yang itu mati. Nah itu Indonesia udah. Nah yang di Kayu Geritan ngoten di ring 1 itu ya masih ada tipologi yang kuno, yang lama, nisan-nisan lama. Tapi nanti kekhawatiran kami itu kan kita nggak tahu juga ya, ketika kemudian ini dikuasai oleh pihak sana, kita tidak tahu nanti pengelolaannya bagaimana. Bisa jadi kan ketika misalnya nisannya Mbah Teposono saja sudah dibikinkan nisan yang model besar kayak gini kan, model luar kan, ya, itu model Yaman. Lah itu nisan yang asli udah dicabut terus ditaruh di sini. Nah, di sini taruh aja, ditanam, nanti ditemukan makam baru. Dilihat tipologi nisannya, oh nisan kuno kan. Oh, orang yakin itu. Oh iya, betul nisannya kuno, nisan lama. Udah percaya aja. Ya kan? Enggak usah pakai meditasi atau apa, udah. Apalagi kalau dilihat dari buku-buku tentang nisan, oh ini nisan lama. Ya oke. Setuju, tinggal ditelusuri siapa namanya Fulan bin Fulan dan lain sebagainya, itu kan bahaya. Setidaknya itu dulu yang dapat kami gambarkan. Yang jelas insya Allah ini papan nama masih aman. Seperti sebelumnya tragedi, kemudian kita ngobrol sama rekan-rekan sekalian, waktu itu kan mau ada hall, jadi wis ben kondusif, kita turunkan dulu. Tapi kan itu menjadi pertanyaan juga di luar, wah kayak piye, tenang mas, masih mau diperbaiki, nanti pasang lagi gitu aja lah. Biar aja itu, biar menjadi prasasti bahwa pernah terjadi kejadian seperti ini gitu, Pak. Oke, ya nanti seiring berjalannya waktu.
Nanti barangkali nanti kalau sudah ada literatur dokumen file yang komplit dari entah dari alam-alam Mataram atau dari mana kita komplit, kita berani Pak, gitu kan. Pangeran Terposono itu. Yang jelas itu dari Mataraman, dari tutur tinular gitu aja. Itu aja dulu, barangkali nanti bisa disambung yang lain.